Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN untuk menggantikan Nani Sdeang. Pelantikan dilakukan cepat agar pelaksanaan tugas BGN tetap berjalan tanpa kekosongan kepemimpinan. Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 78P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Gizi Nasional. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 80P tahun 2026 tentang pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, mengangkat Dr. Sudaryono MBA sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Kedua, mengangkat masing-masing 1 Maskal TNI Purnawirawan Doni Hermawan Taufanto MDS sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia. 2. Profesor Yos Sunityoso PhD sebagai Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia. Dan kepada masing-masing diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara, pertama sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, dan kedua sebagai Gubernur dan sebagai Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Dengan seluruh-seluruhnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan. Akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara kepada Dr. Sudaryono MBA sebagai Kepala Badan Gizi Nasional dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju meja penandatanganan.
Penandatanganan berita acara. 1. Dr. Sudaryono MBA sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Pemilihan Sudaryono didasarkan pada keterlibatannya sejak awal dalam penyusunan program makan bergizi gratis. Selama menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian, ia mengikuti pembahasan konsep, penyusunan teknis hingga pengembangan ekosistem penyediaan bahan pangan yang menjadi penopang utama program ini. Menurut pemerintah, keterkaitan Kementerian Pertanian dengan BGN sangatlah erat karena pasokan bahan baku pangan untuk program makan bergizi gratis bergantung pada sektor pertanian. Pengalaman itu dinilai menjadi bekal penting bagi Sudaryono dalam memimpin BGN. Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyambut positif penunjukan ini. Ia menilai Sudaryono memiliki kemampuan integritas serta cara berpikir yang terbuka untuk memimpin BGN. Kemenko Pangan juga menyatakan siap memberikan dukungan agar berbagai program BGN berjalan lebih optimal. Zulkifli Hasan bahkan optimis berbagai persoalan yang masih dihadapi BGN dapat diselesaikan dalam waktu 1 hingga 2 bulan melalui koordinasi antar kementerian dan percepatan pelaksanaan program. Selamat Mas Dar, ya, anak muda, cerdas, hatinya bersih. Insya Allah di Kepemimpinan Mas Dar, dukungan dari kita semua, ya. Masalah-masalah yang ada di BGN 1-2 bulan kita selesaikan. Kapabilitasnya sebagai kepala BGN berapa jurus? Wah, ini jempol 2, ya, anak muda, pikiran terbuka, ya, cerdas, hatinya bersih. Jadi yakin permasalahan di BGN 1-2 bulan saya yakin beres masalah BGN. Makasih ya, makasih. Selamat Mas Dar, ya. Pergantian kepemimpinan ini menyusul pengunduran diri Nani Sdeang setelah menjabat sekitar 1,5 bulan sebagai Kepala BGN. Nani memilih mengakhiri masa tugasnya untuk menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri. Dengan kepemimpinan baru, pemerintah berharap pelaksanaan program makan bergizi gratis tetap berjalan sesuai target sekaligus memperkuat koordinasi, penyediaan pangan, distribusi, dan pelayanan gizi bagi masyarakat. Halo pemirsa, senang sekali kami dapat kembali menemani Anda. Berbagai agenda pembangunan terus bergerak di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, pangan, energi, hingga kesejahteraan masyarakat. Melalui jendela istana, kami mengajak Anda melihat lebih dekat perkembangan dan makna di balik berbagai langkah strategis pemerintah. Saya Reinhard Sirait, dan inilah Jendela Istana. Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh elemen bangsa memperkuat persatuan dan mengandalkan kemampuan sendiri dalam membangun Indonesia. Pesan itu disampaikan saat panen raya TNI untuk mendukung ketahanan pangan nasional yang digelar serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus mempercepat berbagai target pembangunan agar masyarakat segera merasakan hasilnya. Menurut Presiden, Indonesia memiliki potensi besar sehingga harus mampu bangkit dengan mengandalkan kekuatan bangsa sendiri. Presiden mengatakan pemerintah tidak ingin berjalan lambat dalam mewujudkan berbagai sasaran pembangunan. Karena itu seluruh upaya diarahkan agar target nasional dapat dicapai lebih cepat melalui kerja bersama dan pemanfaatan seluruh potensi yang dimiliki Indonesia. Menurut Presiden, semangat membangun harus diawali dengan kepercayaan terhadap kemampuan bangsa sendiri. Ia mengingatkan kemajuan Indonesia bergantung pada kerja keras rakyatnya sendiri, sehingga seluruh komponen bangsa perlu terus menjaga optimisme dan kebersamaan. Presiden juga mengapresiasi pelaksanaan panen raya TNI yang berlangsung serentak di 43 titik. Baginya kegiatan ini menunjukkan ketahanan pangan merupakan gerakan nasional yang melibatkan berbagai unsur, bukan hanya menjadi tanggung jawab sektor pertanian. Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah,
itu adalah kewajiban semua komponen untuk bersatu, untuk bahu-membahu, berbuat langkah-langkah yang benar, langkah-langkah yang besar, langkah-langkah yang nyata untuk mengatasi kesulitan-kesulitan rakyat itu. Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Seluruh rakyat akan membela bangsa ini, saudara. Makanya dari sekarang TNI dan Polri di tengah-tengah rakyat. Pada kesempatan yang sama, Presiden menegaskan TNI dan Polri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat. Keterlibatan kedua institusi dalam mendukung ketahanan pangan memperlihatkan tugas mereka juga mencakup membantu mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Presiden menilai TNI dan Polri adalah anak kandung rakyat yang harus selalu berada di tengah masyarakat. Selama masih ada rakyat yang hidup dalam kesulitan, seluruh komponen bangsa memiliki tanggung jawab untuk bekerja sama mencari solusi. Bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia. TNI dan Polri adalah anak kandung rakyat. TNI dan Polri harus selalu bersama rakyat, di tengah-tengah rakyat. Di akhir penyampaiannya, Presiden menyebut pertahanan negara yang kuat berawal dari rakyat yang sejahtera. Karena itu, ia kembali mengajak seluruh elemen bangsa memperkuat persatuan demi masa depan Indonesia. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto disambut antusias oleh para petani. Informasinya kami hadirkan usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Jendela Istana.